الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Al-Quran surah Al-Isra wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka bercakap atau berkata hiya ahsan, yang lebih baik. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan hai hambaku berkatalah dengan baik? Tapi Allah mengatakan wahai Muhammad sampaikan ke hambaku. Kenapa enggak langsung hai hambaku berkatalah dengan baik? Tapi Allah melalui perantara Nabi Muhammad, wahai Muhammad sampaikan kepada hambaku kalian harus berucap dengan baik. Artinya apa? Nabi Muhammad diperintahkan terlebih dahulu untuk memperlihatkan kepada hamba-hamba Allah. Artinya apa? Menyampaikan orang untuk berbuat kebaikan, kita dulu berbuat baik. Wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitana yanzagu bainahum. Kenapa sih harus berucap yang baik? Emang gak boleh bercanda gitu? Emang gak boleh bercanda? Emang bercanda gak baik? Bercanda itu baik terkadang. Tapi hati-hati dalam bercanda. Karena apa? Lanjutan ayatnya, innasyaitana yanzagu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu berusaha untuk mencari celah di antara perkataan kalian. Kalau sampai ada yang terpeleset sedikit, itu setan itu membuat lawan bicara kalian tersinggung. Sehingga tidak jarang ketika kita bercanda teman kita langsung baper. Oke? Teman kita langsung tiba-tiba baper, padahal aku cuma bercanda. Tak ada maaf bagimu. Kenapa? Itu karena setan sudah membantu. Ada setan sudah membantu. Inna syaitana yanzagu bainahum. Lihat perkataan. Di antara perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Terkadang ada perintah kita lihat konteksnya. Seperti contohnya tundukkan pandangan. Apa yang dimaksud dengan tundukkan pandangan? Tidak bolehkah melihat lawan jenis? Tidak bolehkah melihat lawan jenis? Itu kan yang dimaksud tundukkan pandangan, Bu? Kalau Islam memerintahkan kita menundukkan pandangan, artinya adalah dilarang melihat lawan jenis, auratnya begitu ya. Begitu yang kita pahami ya. Ternyata menundukkan pandangan bukan hanya itu. Menundukkan pandangan yang dimaksud adalah ketika engkau melihat lawan jenismu, tahan itu mulutmu bicara. Walaupun dia pakai jilbab besar mungkin, kita kan tidak lihat auratnya. Karena dia pakai jilbab besar tapi mulut kita, jilbab besar ria. Sok syar'i. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah, tundukkan pandangan dan ikuti mulutnya, jangan sampai berbicara yang tidak benar. Inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Shadaqallahul azim. Tadi alhamdulillah luar biasa ya penjelasan dari surah Al-Isra ayat 53. Yang tadi dibahas masalah perkataan. Carilah kata-kata yang baik, yang benar. Karena pada dasarnya manusia itu ketika berbicara kadang-kala kelepasan. Iya Pak. Kelepasan. Makanya kita ini para penceramah juga hati-hati. Ketika kita mau ceramah harus siapkan materi dulu. Jadi tidak sekedar bertausiah karena tuntutannya luar biasa. Ketika lebih baik kita tidak usah ditunjukkan jalan. Kalau ditunjukkan jalan yang salah. Pernah sakit hati enggak? Bertanya sama orang yang bertanya. Di mana alamatnya? Dia tunjuk ke sana, pada alamatnya di sana. Oh, kebablasan kita. Menyesal saya tanya tadi dia. Dengan gitu. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam luar biasa. Menarik sekali tema kita. Serius amat sih.
Serius amat sih? Hidup kok serius banget? Saya itu alhamdulillah bersyukur diberikan oleh Allah muka yang selalu tersenyum. Karena susah mingkem. Adakah batasan bagi orang yang terlalu hidup serius? Nggak suka bercanda. Ada nggak batasannya? Jawabannya ada. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak jadi melantik seorang gubernur karena ketahuan tidak pernah bercanda. Iya, terlalu serius hidupnya. Bahkan Nabi berkata, dikhawatirkan kasih sayang Allah tidak turun kepadamu karena engkau tidak menyayangi, tidak bercanda-canda. Nabi kan bercanda sama cucunya, kata sahabat, ih saya 10 anak saya tidak ada gituin. Ingat ya, di luar Anda boleh bos, Anda boleh hebat, tapi pulang ke rumah Anda adalah ayah. Bu, ibu hebat di luar, tapi pulang ke rumah ibu adalah nenek. Ibu adalah nenek. Jangan tanya cucunya, ibu ini ketua Dharma Wanita tahu. Itu di kantor ibu, tapi di sini bukan, ibu adalah nenek. Saya juga begitu. Bukan ibu Dharma Wanita saya. Saya kalau pulang ke rumah, saya adalah abah. Main sama anak. Kalau begitu batasan terlalu serius, hati-hati. Cuma bercanda juga dibatasin. Karena ada 3 tidak boleh dicandain. Haram, harus serius ini. Ini mesti serius. Nikah, talak, rujuk. Tuh 2, 3, nikah, talak, rujuk. ini tidak boleh dicandain. Hati-hati. Cuma gini, hati-hati juga. Mulut ini kadang-kala keceplosan. Bagi orang yang terlalu serius hidupnya, jangan terlalu dibawa sampai dendam. Iya, Ibu. Ya. Bu. Ya. Bercanda boleh, cuma ada batasannya, jangan sampai pukul kepala. Dari mana sih? Tuh. Ada namanya wibawa. Tapi kalau terlalu keras, hidup ini juga enggak bagus. Kita itu umat yang pertengahan. Kayak wasit. Wasit itu kan berada di tengah-tengah. Ustadz itu berada di tengah-tengah. Supaya bisa kelihatan semua orang. Itu begitu, memang itu begitu. Nah sekarang ketika engkau serius, tempatkanlah serius pada tempatnya. Apalagi ketika memutuskan perkara harus serius. Nggak boleh bercanda. Iya, tapi ketika Anda berada di keluarga, Anda berada dalam lingkungan, kadangkala kita harus tenang. Mengambil keputusan itu dengan tenang. Tapi ingat, syariat Islam tidak boleh dipermainkan. Itu harus ada serius di situ. Tapi yang boleh dicandain, boleh bersama dengan anak-anak. Pemberian kasih sayang, memperlihatkan kasih sayang. Sama penceramah. Penceramah itu harus memperlihatkan kasih sayang. Betul Pak Ustadz. Harus memperlihatkan kasih sayang. Berdakwalah dengan lemah lembut. Bahkan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun dengan lemah lembut. Betul. Tapi artinya ada juga pada dasarnya kita tidak boleh bercanda. Masya Allah. Ada. Jadi semuanya itu ada aturannya. Ada aturannya. Cuma gini, batasan-batasan kita serius, hati-hati jangan sampai orang kesannya marah. Betul banget Pak Ustadz. Kesannya marah. Waktu Nabi Isra Mi'raj kaget melihat ada malaikat. Kata Nabi, malaikat Jibril, semua malaikat yang ketemu sama saya waktu Isra Mi'raj, semuanya mukanya bahagia senyum. Oh. Cuma satu ini malaikat, dia mukanya serem. terus, Kenapa begitu? Tidak senyum-senyum. Kata malaikat Jibril, itu memang diciptakan Allah, memang model mukanya begitu. Oh. Ternyata dia adalah malaikat penjaga neraka. Nah lo, kalau mereka penjaga neraka senyum-senyum, nggak bagus juga ya. Allah udah maha tahu lah semuanya. Ayo silakan masuk neraka. Jangan, nauzubillah. Enak aja Pak Ustadz. Pokoknya intinya semua tuh ada aturannya, semua ada waktunya. Bercanda ada waktunya, Ya, ketika serius juga ada waktunya. ketika memarahi anak, ketika menegakkan, Betul. itu harus serius. Betul Pak Ustadz. Sekarang coba saya mau ngobrol-ngobrol nih sebentar nih sama Rizky nih. Ini kalau Rizky katanya nih hobi bercanda. Iya. Tapi bercandanya dia agak kasar sama teman-teman ya, bener ya? Enggak, siapa bercandanya. bilang? Ada yang bilang gitu katanya. Siapa yang bilang? Bercandanya Ada. agak kasar katanya. Saya Gak ada niatan sih sebenarnya, Nggak ada cuma niatan. gak sadar aja kadang-kadang melakukan hal seperti itu. benar-benar saya kelepasan aja. Tapi kalau- membuat orang akhirnya tersinggung karena bercanda yang tidak disengaja itu. Iya, tanpa sadarin saya sebenarnya
pernah bercanda yang menyinggung perasaan teman saya. Sampai akhirnya dia baper sendiri kan. Bahasa sekarang baper. Oh. Bawa perasaan. Tapi kalau misalnya seandainya Rizky digituin sama temennya, marah nggak kira-kira Nah, kalau bercanda kasar? Saya sendiri tipikal, saya suka bercanda. Tapi kadang saya dibercandain, saya masukin ke hati gitu. Oh. Baperan, saya sendiri orangnya baperan. Orang baperan ngajak bercanda orang. Gimana sih? Nggak harusnya gini, perlakukanlah Iya, orang bener. seperti memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kita Bener, nggak bener. suka jangan gituin orang Iya. ya Pak Ustadz ya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Rizky Bu, Masya Allah. Nih kalau misalnya Akina, kalau Akina tipikal orang yang suka bercanda atau yang lebih suka diem? Kalau aku biasanya kalau udah deket bercanda terus, tapi kalau belum terlalu deket aku daripada ya tadi tersinggung orangnya, jadi mendingan aku ya udah diem aja. Jadi kalau Akina ini lebih kepada ini, maksudnya mengetahui medan dulu nih gimana teman-temannya iya. nih gitu ya. Iya. Ini orangnya kalau diajak Cek bercanda ombak kira-kira dulu. tersinggung nggak, cek-cek ombak dulu. Tanya juga, di rumah itu siapa yang suka bercanda, papa atau mama? Di rumah sih orang-orang pada suka bercanda sih. Suka Yang bercanda paling semua. banyak bercandanya, mama atau Sama papa? adek. Oh, kalau mama enggak? Mama suka bercanda. Tapi serius banget? Tapi ya ibu-ibu ya kadang-kadang. Oh. Serius sih. Serius bercanda, tapi kan masih ada bercandanya. Kalau papa juga suka bercanda nggak? Papaku tuh agak serius tuh. Agak lebih serius orangnya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Akina. Terima kasih banyak nih buat Akina dan Rizky yang udah sharing pengalaman nih luar biasa banget nih. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang apa sih dampaknya bagi diri sendiri dan juga orang lain apabila kita terlalu serius. Pasti ada dampaknya Bu. Mau tahu dampaknya seperti apa Bu? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kata Rasulullah neraka wa'il bagi orang-orang yang ketika berbicara untuk membuat orang lain tertawa di dalamnya ada dusta. Celaka, celaka, celaka kata Rasulullah.